Di tengah hadirnya revolusi industri 4.0, ditandai dengan hadirnya teknologi yang banyak dieksplorasi, berkaitan dengan Internet of Things atau IoT, Artificial Intelligence, Big Data, robotik dan sensor, machine learning, dan cloud computing. Memperhatikan perkembangan tersebut, menuntut layanan pemerintah Kota Pekalongan, khususnya Dinas Pendidikan, tidak monoton, namun dituntut untuk berpikir kreatif dan inovatif agar pelayanan dapat dilakukan dengan cepat dan akuntabel. Sesuai dengan misi Wali Kota Pekalongan, untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien, berdasarkan prinsip-prinsip good governance dan clean government, dan diperkuat dengan visi Dinas Pendidikan untuk mewujudkan sistem pendidikan yang kuat dalam rangka membentuk sumber daya manusia yang religius, kompeten, dan produktif guna menjawab tantangan era perubahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suprayitna SHG MSc Kasih Pendataan dan Penataan pada bidang pendidikan dan tenaga pendidikan Kota Pekalongan beserta pelatihan kepemimpinan pengawas Angkatan 4 Kota Pekalongan. Pertama, saya bersyukur pada Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan nikmatnya. Kedua, berterima kasih kepada Bapak Wali Kota Pekalongan, Sekda Kota Pekalongan, Kepala BKPSDM Kota Pekalongan, dan Kepala Dinas Pendidikan Kota Pekalongan yang telah memberi kesempatan kepada saya untuk ikut pelatihan kepemimpinan pengawas Angkatan 4. Ketiga, berterima kasih kepada mentor, coach, dan penguji yang telah mendampingi dan menguji sehingga inovasi ini dapat diselesaikan dengan baik. Keempat, bahwa sesuai misi dan misi Wali Kota Pekalongan untuk menciptakan pemerintahan yang good governance dan clean governance, terutama berkaitan dengan pelayanan pendidik dan tenaga kependidikan di satuan pendidikan negeri, diperlukan sebuah inovasi agar pelayanan lebih cepat, transparan, dan akuntabel. Maka pelayanan yang biasanya dilakukan manual perlu dirubah menjadi digital melalui inovasi Pena Asik PTK, pendataan dan penataan melalui aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian Pendidik dan Tenaga Pendidikan. Terakhir, kami mohon dengan hormat agar Bapak Wali Kota Pekalongan, Bapak Haji Afsan Aslan Benet, Sarjana Ekonomi, berkenan untuk memberikan sambutan dalam lonceng inovasi Pena Asik PTK. Atas perkenannya, saya haturkan banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aksi ini dilatar belakangi karena fakta pelayanan di Dinas Pendidikan. Di antaranya, 1. Pendataan masih dilakukan dengan cara manual, sehingga terjadi proses keterlambatan dan membutuhkan waktu pengolahan data yang lama. Selain itu, pelayanan gaji berkala kepada pegawai dilakukan secara manual. Setiap akan kenaikan gaji berkala, pegawai harus mengajukan berkas dan dikirim langsung ke Dinas Pendidikan. Tidak hanya itu saja, untuk kebutuhan data penting, budgeting, formasi, honor guru tidak tetap, dan pegawai tidak tetap hanya dapat dilihat secara offline dan di tempat penyimpanan dokumen, serta tidak dapat menyuguhkan data secara cepat, akurat, dan dapat dilakukan di mana saja dengan terkoneksi jaringan internet. Permasalahan di atas menimbulkan kelemahan pelayanan. 1. Keamanan dokumen sangat rendah, risiko faktor alam, faktor usia dokumen, dan rawan hilang. 2. Tidak efisien, karena harus menyiapkan almari, snil hektar, dan menghabiskan waktu serta energi. 3. Jika sewaktu-waktu membutuhkan data tidak bisa dilakukan secara cepat, karena proses mencari cukup lama dan harus di tempat penyimpanan. 4. Menguras pikiran, karena dalam penelitian, 10% waktu manusia habis untuk mencari barang dikarenakan lupa peletakan penyimpanan. 5. Berpotensi terjadinya gratifikasi di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Pekalongan. Solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah digitalisasi pendataan dan penataan pendidik dan tenaga kependidikan, sehingga kualitas pelayanan paperless, cepat, akurat, transparan, akuntabel, dan dapat menghindari potensi gratifikasi. Digitalisasi itu melalui inovasi Pena Asik PTK,
pendataan dan penataan aplikasi sistem informasi kepegawaian pendidik dan tenaga kependidikan. Kepada Bapak Ibu semuanya yang sudah berkomitmen, yang sudah terlibat, saya sendiri sudah melihat banyak perbaikan kualitas pendidikan di Kota Pekalongan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih, mudah-mudahan ini menjadi berkah untuk kita semua. Launching program Brayan Sinau Kurikulum Merdeka dan Pena Asik PTK oleh Wali Kota Pekalongan. Dengan mengucapkan Bismillahirrohmanirrohim, launching Brayan Sinau, implementasi kurikulum Merdeka Belajar dan Pena Asik PTK resmi saya nyatakan di launching. Bismillahirrahmanirrahim. 3, 2, 1. Manfaat penggunaan sistem aplikasi Pena Asik PTK yaitu 1. Menyuguhkan pengolahan data dengan cepat dan akurat melalui aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian Pendidik dan Tenaga Kependidikan dan dapat dilakukan di mana saja, yang penting ada jaringan internet. 2. Penyimpanan dokumen kepegawaian yang aman, efisien, dan akuntabel karena tersimpan dalam data digital. 3. Proses pelayanan yang cepat berkaitan dengan data kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan, proses pelayanan gaji berkala, dan pengusulan formasi ASN di lingkungan Dinas Pendidikan. 4. Meningkatkan produktivitas pegawai karena waktu, tenaga, dan pikiran dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan pelayanan terhadap peserta didik dengan baik. Double manajemen yang muncul dulu yang diurus, yang belum muncul minggu depan akan ada beberapa kepala sekolah. Minggu depan itu kan tanggal 10, tanggal 17, nanti ada SK kepala sekolah yang baru. Jadi kita tidak ada lagi double manajemen berdiri sendiri, karena seringkali kepala sekolah kedua itu ada yang diakhirkan kelas. Yang kedua, muncul di Soko dulu tapi tidak bisa memvalidasi ini beliau yang jawab Pak Forman. Agustus bisa dilaksanakan, bisa diintegrasikan kita bisa melakukan pertemuan dalam rangka melakukan evaluasi terhadap pengembangan Pena Asik PTK. Izin kami melaporkan Pak Kadin dan Bapak Mentor selaku Pak Kabid. Yang pertama, progres untuk Asik PTK ini alhamdulillah Pak sesuai dengan semangat dan cita-cita kita ingin memberikan pelayanan terbaik pada pendidik dan tenaga pendidikan. Bagaimana supaya paperless kami selama ini setiap tahun di bidang PTK itu kertasnya cukup banyak Pak, karena hampir semua layanan selalu pakai kertas, dan juga di satuan pendidikan cukup banyak. Data-data dari
guru dan non guru semuanya sudah disimpan di sistem, sehingga mereka tidak perlu lagi beli lemari misalnya atau beli folder dan sebagainya, tapi cukup dimasukkan ke sistem, mulai dari SKC PNS-nya, mulai dari kenaikan pangkatnya, gaji berkalanya, kemudian data pendidikannya, kemudian data keluarganya semuanya ada di sistem. Ya, diharapkan sewaktu-waktu dia butuh bisa diambil kapanpun dan dimanapun. Dari sisi penyimpanan semuanya berjalan dengan baik. Kemudian dari sisi transaksi yang berkaitan dengan proses setting, alhamdulillah ini sudah bisa kita jalan Pak. Jadi nanti kita bisa melihat masing-masing sekolah itu kebutuhan pendidiknya berapa, kekurangannya berapa. Walaupun memang ada beberapa kendala, biasanya masalah validasi cukup lama Pak. Kita ini validasi ini untuk tenaga pendidik atau untuk pendidikan saja itu sekitar 1000 berapa belum kita validasi Pak, karena kan semua guru kan harus divalidasi. Berikutnya kita terkait dengan gaji berkala juga sudah bisa dipakai Pak, nanti kita butuh arahan Pak Kadin kapan mau dipakai, karena selama ini kan manual. Jadi ini kita pakai beberapa tahap 1, 2, 3 sampai 4 Pak, karena per 3 bulan. Jadi nanti akan muncul di sistem, kita tinggal menginput datanya yang mau naik gaji berkala, nanti sistem akan mencetak. Jadi nama-nama sudah masuk ke 3 tahap itu. Kemudian terkait dengan rotasi mutasi Pak, sesuai dengan harapan Pak Kadin supaya ada proses sistem, ini sudah disiapkan oleh tim juga. Jadi kalau kita ingin pindah seseorang, tinggal kita ketik namanya, nanti akan langsung masuk ke sistem yang pindah ini. Jadi kalau kemarin Mbak Iva itu ngetik manual, nanti cukup dari sekolah mana ke sekolah mana, nama siapa, diklik nanti langsung ke rotasi mutasi jadi. Kemudian juga ada gaji honorer Pak, kita munculkan juga. Gaji honorer itu fungsinya untuk mengetahui berapa banyak sih gaji yang sudah diterima oleh tenaga honor di sekolah, berapa prosentasenya dengan OMK, berapa prosentasenya dengan BOS yang diterima sekolah, sehingga nanti kalau butuh data itu setiap saat kita bisa pakai. Saya Zainul Hakim, SHM Uhum. Dengan ini sebagai Kepala Dinas Pendidikan Kota Pekalongan mendukung inovasi tentang perubahan kualitas pelayanan publik di Dinas Pendidikan yang digagas dan diimplementasikan oleh Saudara Suprayitno SAG MSI tentang Pena Asik PTK. Pelayanan berkaitan dengan BCT informasi dan gaji berkala sudah dapat dilakukan dengan digital. Kedepan, saya berharap tetap dikawal untuk dikembangkan karena aplikasi ini tidak pernah berhenti sesuai dengan perkembangan kebijakan pemerintah baik pusat maupun pemerintah daerah. Mengingat fungsi, manfaat, dan tujuan yang begitu besar, maka kami akan berkomitmen mendukung sepenuhnya pengembangan dari Pena Asik PTK. Dukungan kami tersebut bisa berupa dukungan kebijakan, dukungan regulasi, maupun dukungan penganggaran. Saya ucapkan terima kasih, selamat kepada Saudara Suprayitno SAG MSI, maju terus, kembangkan aplikasi ini sampai kepada tingkat yang maksimal dan optimal. Penyimpanan secara digital atas dokumen guru dan tenaga kependidikan sangat penting karena di daerah kami, yaitu di Kecamatan Pekalongan Utara, adalah daerah yang rawan banjir rob, sehingga tidak ada alasan lagi bagi kami data hilang atau rusak karena terdampak akibat banjir rob tersebut. Selamat dan sukses untuk Pak Suprayitno. Semoga terus dapat berkarya. Pertama akan kita buka sesuai alamat asikptkpekalongankota.go.id. Kemudian muncul nama pengguna, admin, sandi bisa kita buat sesuai dengan kita. Tahun pelajaran kita pilih 2324 Gasal, kemudian masuk. Di sini kita bisa masuk selaku admin didik, admin sekolah, dan sebagai guru. Yang terutama adalah Dinas Pendidikan punya kewajiban untuk memvalidasi atas usulan dari masing-masing sekolah.
misalnya terkait PTK baru, terkait dengan data keluarga, terkait dengan pengangkatan PTK, CPNS dan PNS, penugasan di sekolah. Karena kalau ini tidak kita validasi berpengaruh pada setting di sekolah. Kalau sudah kita validasi semuanya dan menjadi data yang betul, menjadi dokumen yang tersimpan di ASIK PTK, insya Allah aman dari gangguan banjir dan gangguan panas dan sebagainya.